Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Angin kencang yang menakutkan dan mengguncang bumi menyebabkan harta sihir bergoyang dengan goyah. Mereka tampaknya dibatasi oleh badai dan tidak mampu melepaskan diri. Prajurit mantra botak itu tersenyum aneh dan mengungkapkan ekspresi kebanggaan. Haha. Jika Anda tidak akan menerima kebaikan saya maka saya akan menggunakan kekuatan. Betapa cerobohnya. Jangan berharap saya berhenti setelah masalah mencapai sejauh ini. Prajurit mantra botak kemudian meraih udara dan tiba-tiba membentuk tangan besar dari sayap kuning. Itu kemudian membuat jalan untuk meraih wanita cantik itu. Prajurit mantra berencana untuk terlebih dahulu mengambil wanita itu untuk memastikan dia hidup dan langsung memusnahkan 4 yang tersisa melalui kekuatan penuh. Wanita itu berusaha memanfaatkan harta sihir pedang apinya yang menyala-nyala untuk memblokir tangan besar itu, tetapi angin kencang telah menyebabkannya berputar di luar kendali. Tanpa cara mengendalikannya, dia tidak mampu menyelamatkan diri, menyebabkan kulitnya pucat. Meskipun keempat pembudidaya ingin menyelamatkan wanita itu, mereka bingung dan tersapu angin. Hanya lelaki tua gemuk dengan kultivasi terdalam di antara mereka yang mampu menghadapinya dengan lebih baik. Dalam kekhawatirannya, dia dengan paksa mengangkat tangannya dan melepaskan sambaran petir sepanjang 1 meter untuk menyerang tangan raksasa itu. Namun, serangan itu sama sekali tidak efektif. Ketika tangan kuning itu hanya berjarak 3 meter dari wanita itu, tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, pendekar mantra berjubah kuning meraung ketakutan. Badai angin yang menjebak pembudidaya formasi inti tiba-tiba melemah sebelum segera menghilang. Kelompok pembudidaya saling memandang dengan cemas dan mengalihkan pandangan mereka ke arah prajurit mantra botak. Namun, dia dengan marah menatap ke arah yang benar-benar kosong, itu membuat mereka heran. Ekspresi sengit muncul di wajah prajurit mantra dan dia dengan marah berteriak, "Karena kamu berani mematahkan teknikku, mengapa kamu bersembunyi?" Dia sepertinya tidak lagi memperhatikan para pembudidaya formasi inti. Suara seorang pria dengan santai berbicara, "Bukan aku bersembunyi, tapi hanya kultivasimu yang terlalu kurang untuk melihatku. Sepertinya dirimu baru saja memasuki tahap Naschen Soul. Anda jauh lebih lemah daripada prajurit mantra lain yang pernah saya lihat." Dalam kilatan cahaya biru, seorang pemuda dengan penampilan yang sama muncul di hadapan mereka. Ketika dia melihat bahwa 5 pembudidaya terjebak dalam situasi putus asa, dia melepaskan garis pedang esensi biru ke arah bulu. Setelah dipukul, Windstorm mudah larut. Mereka awalnya terkejut dengan penampilan Han Li, tetapi setelah merasakan bahwa dia berada di tahap Naschen Soul, mereka bersukacita, mengetahui bahwa hidup mereka terselamatkan. Kultivator wanita segera memberi hormat kepadanya dari kejauhan dan dengan hormat berkata, "Nama junior adalah Niying. Terima kasih banyak atas penyelamatan senior." Niying. Namun, ketika sekarang mendengar waktunya untuk dia melihat wanita itu lagi, dan dia hanya samar-samar mengingatnya, membuat wanita itu berhenti memberi hormat. Wanita dan pria tua itu sepertinya tidak mengenalinya. Itu tidak mengejutkan. Di masa lalu, dia hanya bertemu mereka 1 kali. Sekarang hampir 200 tahun telah berlalu, tidak aneh jika mereka tidak mengenalinya. Dengan pemikiran itu, Han Li mengalihkan pandangannya ke prajurit mantra berjubah kuning dan dengan datar berkata, "Karena dirimu belum lari, sepertinya kamu ingin melawanku." Ketika prajurit mantra botak mendengar ini, dia dengan marah tersenyum dan tertawa terbahak-bahak, "Dirimu juga hanyalah seorang kultivator Naschen Soul awal. Kata-kata Anda mungkin berani tetapi saya harus melihat Anda, untuk menunjukkan kemampuan." Dengan mengatakan itu, prajurit mantra botak membentuk gerakan mantra dan dia menjentikkan jarinya ke bawah, menembakkan 2 pelet kuning yang bersinar. Han Li sedikit terkejut dengan ini dan tidak menghentikannya.
Dia hanya menyipitkan matanya dan memperhatikan dengan penuh minat. Pria besar itu dalam hati senang melihat bahwa Han Li tetap diam dan segera mengucapkan mantra. Tubuhnya kemudian diselimuti awan kuning yang bergelombang. Dengan suara yang mengesankan, dia dengan lembut berteriak, "Bangkit!" Ketika Han Li mendengar ini, hatinya bergerak saat dia dengan penuh harap melihat sekelilingnya, tetapi dia tidak melihat apapun yang muncul. Dalam keraguannya, dia tiba-tiba mendengar gemuruh samar dari tanah. Gemuruh itu segera menjadi gemuruh dan mengguncang dunia. Han Li menyapu indera spiritualnya ke tanah dan mengungkapkan sedikit keheranan. Tanpa berpikir lebih jauh, dia menyapu lengan bajunya, mengirimkan 2 guratan pedang sepanjang 10 meter dari mansetnya ke arah asal suara itu. Han Li mengerutkan kening. Meskipun garis-garis pedang menyerang, itu tidak efektif. Dengan gemerisik angin, 2 naga kuning bertanduk sepanjang 40 meter terbang keluar dari tanah dan menembak ke arah pembudidaya botak. Mereka kemudian mengepung pembudidaya botak dan terus berputar di sekelilingnya untuk melindunginya. Ini adalah... Han Li tercengang menemukan 2 naga kuning yang menakutkan itu seluruhnya terbentuk dari bumi. Mereka benar-benar hidup. Aura manusia hidup ini sepertinya berasal dari pelet kuning di atas kepala. Itu berdenyut dengan cahaya, melepaskan cahaya kuning iblis. Hehe, diri Anda yang terhormat akan menjadi yang pertama menyaksikan kekuatan dari binatang roh saya yang terkekang. Pergi. Prajurit mantra botak dengan marah tersenyum dan menyerang naga bumi dengan segel mantra kuning. Naga-naga itu kemudian menyerang Han Li dengan kekuatan sombong. Han Li mengerutkan alisnya dan dengan ringan menghela nafas. Dia membuka mulutnya dan meludahkan sepotong api es surgawi. Sepotong api terbelah menjadi 2 api yang lebih tipis dan akurat mengenai kepala masing-masing naga bumi. Api berderak dan langsung menyelimuti naga bumi di lapisan es. Patung es berhenti 10 meter di depan Han Li sebelum jatuh ke bumi. Kemudian dengan kilatan cahaya biru, ada 2 ledakan. Kedua naga bumi yang membeku itu dengan mudah dihancurkan oleh 2 garis pedang yang dilempar Han Li. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan dengan tenang memanggil 2 pelet kuning ke tangannya. Dia melirik sebelum memasukkan ke dalam kantong penyimpanan. Han Li dengan santai berkata, "Kemampuan apa lagi yang kamu miliki? Jangan ragu untuk menggunakannya. Saya ingin melihat kekuatan sebenarnya dari teknik roh prajurit mantra." Keheningan melihat ke awan kuning sejenak saat prajurit mantra itu terkejut sampai ke inti saat Han Li membuang 2 naga buminya dengan mudah. Sesaat kemudian, suara cemberut prajurit mantra tiba-tiba meninggalkan awan kuning. "Kamu berasal dari sekte apa? Bolehkah saya tahu nama Anda? Anda tampaknya tidak cocok dengan deskripsi pembudidaya yang lebih dikenal. Jangan bilang kamu juga memasuki tahap Nas Chen Sol dalam 100 tahun terakhir. Saya adalah individu tanpa nama. Jika saya menyebutkan nama saya, Anda tidak akan mengetahuinya. Karena rekan Daois tidak bermaksud menyerang, saya tidak akan sopan." Ekspresi Han Li menjadi cemberut dan dia menamparkan kantong binatang roh di pinggangnya, melepaskan serangga terbang emas berkilauan yang tak terhitung jumlahnya ke udara. Itu adalah kumbang pemakan emas. Ini pertama kalinya Han Li menggunakannya untuk melawan musuh. Dia ingin menguji seberapa efektif mereka melawan lawan tahap Nas Chen Sol. Kumbang pemakan emas. Anda benar-benar memilikinya. Dan begitu banyak. Sangat mengejutkan. Prajurit mantra berjubah kuning meneriakkan nama serangga ini dengan suara ketakutan sebelum Han Li bisa memerintahkan serangan. Pembudidaya berjubah kuning berbalik dan merobek langit sebagai seberkas cahaya kuning. Kecepatannya telah menyebabkan Han Li ragu untuk mengejarnya. Dia tidak percaya diri untuk bisa memusnahkan seorang pembudidaya Nas Chen Sol yang dengan sepenuh hati fokus untuk melarikan diri. Begitu Nas Chen Sol terwujud, bahkan teknik gerakan kilat pun kurang dalam kecepatan untuk menandinginya. Namun, prajurit mantra botak mampu mengenali kumbang pemakan emas meskipun memiliki kultivasi yang agak rendah.
Itu benar-benar mengejutkan. Meskipun dia merasa agak bingung, Han Li membatalkan masalah itu dan mengingat binatang rohnya yang masih belum teruji. Setelah itu, dia perlahan terbang menuju pembudidaya formasi inti dengan ekspresi tenang. Sebelum Han Li mendekati mereka, lelaki tua gemuk itu berinisiatif untuk terbang ke depan dan memberi hormat kepadanya. Terima kasih banyak atas bantuan senior. Mungkinkah junior tahu namamu yang terhormat? Junior adalah Lei Wanhe dari Lembah Maple Kuning. Kami tidak bisa cukup berterima kasih. Selain Nian yang telah memperkenalkan dirinya sebelumnya, yang lain mulai memberi hormat kepada Han Li juga dengan rasa terima kasih dan rasa hormat. Si Qiyun dari Sekte Pedang Raksasa, Tang Minghua dari Sekte Bulan Bertopeng, Qian Huan dari Benteng Kekaisaran Surgawi memberi hormat kepada senior. Senior, Han Li membelai dagunya dan memasang ekspresi aneh di wajahnya. Pria tua gemuk itu adalah paman senior Lei, yang telah menukar ramuan obat dengan formula pil. Meskipun dia hanya mengamati kebiasaan umum dunia kultivasi, Han Li menganggap tindakan ini aneh. Adapun wanita cantik bernama Nian, dia hanya bertemu sekali sebagai saudari senior Ni, sebelumnya ketika dia melindungi saudara Murong dari saudara senior Lu, selama waktu di Lembah Maple Kuning. Meskipun Han Li tidak memiliki banyak hubungan dengannya, dia telah mendengar banyak tentang bakat dan kecantikannya baik dari luar maupun dari dalam. Kembali di masa lalu, ada banyak murid laki-laki yang mengaguminya. Dia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, dia akan membentuk inti emas. Han Li tetap diam dan memeriksa Lei Wanhe dan Nian dengan ekspresi rumit. Saat ini terjadi, Lei Wanhe merasa bingung. Tidak hanya, senior, ini tampak terlalu muda, Lei Wanhe menemukan wajahnya agak akrab seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Ini datang sebagai kejutan baginya dan dia mulai merasa khawatir. Saat Nian melihat Han Li, kebingungan tiba-tiba muncul dari dalam matanya. Han Li enggan membuang waktu lagi dengan tampilan diam ini dan akhirnya berkata, sepertinya Paman Lei benar-benar tidak mengingatku. Namun, formula pil yang diberikan Paman Guru kepada saya selama tahun itu sangat membantu saya. Ketika Lei Wanhe mendengar Han Li memanggilnya Paman Guru, rahangnya ternganga dan kehilangan kata-kata. Tetapi setelah dia mendengarnya menyebutkan formula pil, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan mulai tergagap, Paman Guru. Formula pil, kamu. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga tercengang. Senior jiwa baru lahir ini sebenarnya menyebut Lei Wanhe, Paman Guru. Ini benar-benar membuat pikiran mereka dalam kebingungan. Tapi ketika Nian mendengarnya, dia dengan takjub memeriksa Han Li sekali lagi sebelum berkata, kamu adalah murid Paman Li, Han Li. Junior Han. Suara wanita itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Han Li merasa sangat terkejut, saya tidak menyangka bahwa rekan Daois Ni akan mengingat saya. Sementara Han Li tidak dikenal selama tahap Qi kondensasi karena profil rendah dan budidaya sedikit, benar-benar sedikit yang tahu tentang dia. Tetapi sejak dia selamat dari ujian darah dan api, menjadi murid Li Huayuan setelah memasuki pendirian yayasan, banyak individu yang cerdik telah memperhatikannya. Saudari senior Ni, ini adalah salah satunya. Setelah 6 sekte Dao Iblis menyerbu negara bagian Yue, reputasinya melonjak di seluruh murid kelas bawah dari prestasinya dalam membunuh begitu banyak pembudidaya iblis Dao kelas serupa. Meskipun dia tidak melihat wajahnya sejak saat itu, dia telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Dengan penampilan Han Li yang persis sama seperti sebelumnya, dia mengingat saudara junior terkenal Han dari masa lalu dan tanpa sadar meneriakkan namanya dengan kaget. Kamu benar-benar murid keponakan Han. Lei Wanhe merasa tenggorokannya kering dan pikirannya menjadi kosong. Dikatakan bahwa setiap peristiwa aneh bisa terjadi di dunia kultivasi. Murid luar biasa yang naik ke status yang sama dengan senior adalah kejadian biasa.
Tetapi untuk junior pendirian yayasan tiba-tiba muncul kembali di tahap Nas Chen Sol adalah sesuatu yang membuat seseorang yang berpengalaman seperti Lei Wanhe menjadi pingsan. Han Li melihat sekeliling dan dengan tenang berkata, "Paman Guru Lei, tidak perlu terlalu terkejut. Namun, ini bukan tempat untuk berbicara. Mari kita mengobrol sambil bepergian." Ekspresi Lei Wanhe goyah beberapa kali sebelum tertawa getir. "Saya tidak berani menerima gelar sebagai paman guru. Karena senior Han telah memasuki tahap Nas Chen Sol, saya adalah junior Anda." Kata-katanya masih mempertahankan rasa hormat. Terlepas dari identitas Han Li di masa lalu, kultivasinya saat ini jauh melampaui dirinya. Dia tidak berani disapa dengan gelar yang tidak pantas seperti itu. 3 pembudidaya lainnya akhirnya menyadari hubungan antara Han Li dan Wan Tianhe. Setelah saling melirik dengan cemas, ekspresi aneh muncul di masing-masing wajah mereka. Han Li tidak terlalu memperhatikannya. Setelah hening sejenak, dia menganggukkan kepalanya, karena rekan Daois Lei mengatakan ini, "Saya tidak akan sopan. Mari kita segera berangkat dari sini. Kecepatan Anda semua lambat, jadi saya akan membawa Anda." Setelah itu dikatakan, Han Li menamparkan kantong penyimpanannya dan barang kecil yang indah muncul di tangannya. Begitu dia melemparkannya ke udara, benda persegi muncul di hadapan mereka dalam kilatan cahaya merah. Di bawah kendali segel mantra, kereta kuda angin dengan cepat tumbuh lebih besar dan muncul lebih dari 30 meter lebarnya. Naik kereta. Han Li memerintahkan mereka. Lei Wanhe dan yang lainnya tidak keberatan dan mereka semua terbang ke kereta. Begitu Han Li melangkah ke kereta berkendara angin, dia mulai memasukkan kereta itu dengan kekuatan spiritualnya. Setelah gemetar lembut sejenak, itu merobek langit sebagai seberkas cahaya putih. Dengan kecepatannya yang melebihi batas, ia menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Kecepatan kereta kuda angin menyenangkan yang lain. Pada kecepatan ini, para prajurit mantra tidak akan bisa mengejar mereka, dan tidak lagi khawatir. Saat Han Li mengendarai kereta angin, dia dengan santai bertanya, "Rekan Taois, negara bagian Feng Yuan seharusnya sudah jatuh ke dalam genggaman para prajurit mantra. Mengapa Anda ada di sana dan bagaimana Anda bisa diblokir oleh prajurit mantra Nas Chen Sol? Jika daerah itu tidak begitu terpencil, tidak akan mudah untuk melarikan diri bahkan jika aku mengambil tindakan." Ketika mereka mendengar ini, mereka saling melirik dengan berbagai ekspresi. Pemimpin yang jelas Lei Wanhe, ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, "Senior mungkin tidak tahu ini, tapi kami tidak bertindak atas kehendak kami. Kami berada di bawah perintah dari Persatuan 9 Bangsa untuk melaksanakan tugas penting. Kami diduduki selama beberapa hari dan hadir selama invasi Moulan. Tak berdaya, kami hanya bisa memilih rute jarak jauh dan terbang kembali. Namun, kami bertemu dengan beberapa pendekar mantra tingkat rendah di sepanjang jalan dan tidak punya pilihan selain membunuh mereka. Tapi siapa yang mungkin tahu bahwa ada seorang prajurit mantra Nas Chen Sol di dekatnya? Tepat saat kami selesai membunuh prajurit mantra tingkat rendah, kami ditemukan oleh eksentrik tua dan dikejar. Meskipun kami tahu kami tidak cocok, jika kami tersebar, kami hanya akan menemui ajal kami lebih cepat, jadi kami hanya bisa melakukan yang terbaik. Hanya secara kebetulan senior Han datang kepada kita. Kalau tidak kita akan menemui ajal kita." Saat Lei Wanhe berbicara dengan rasa terima kasih, dia memeriksa keponakan Han ini. Sejujurnya, dia masih merasa seolah-olah semua yang terjadi adalah mimpi. Ketika Han Li mendengar ini, dia kehilangan minat dan mendengus acuh. Beberapa saat kemudian, dia kemudian bertanya, "Rekan Taois Lei, apakah Tuanku Li Huayuan masih baik-baik saja?" Karena tidak ada gunanya menyembunyikan masalah ini, Lei Wanhe dengan jujur menjawab, "Senior Han, saudara junior Li meninggal 100 tahun yang lalu dalam perang dengan prajurit mantra Moulan. Adapun istrinya,
dia tidak dapat membentuk inti dan mencapai akhir umurnya. Han Li sedikit terguncang oleh kata-katanya dan mengungkapkan sedikit kesedihan. Dia kemudian bertanya, apakah saudara dan saudari bela diri saya dapat membentuk inti? Lei Wanhe menghela nafas dan berkata, tidak, meskipun 3 murid junior Li memiliki bakat luar biasa dan memasuki tahap inti palsu, mereka tidak ditakdirkan untuk membentuk inti. Han Li terdiam sejenak. Penampilan Yukun, Song Meng, Zhong Weiniang, dan yang lainnya muncul di benaknya. Peristiwa masa lalu perlahan mulai muncul. Sesaat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Karena saudara dan saudarinya tidak dapat membentuk inti, dia tidak bertanya lebih lanjut tentang mereka. Kemungkinan mereka meninggal selama meditasi. Waktu yang dihabiskannya di lembah Maple Kuning seolah-olah semuanya terjadi dalam mimpi lama. Pada saat itu, Ni Yan tiba-tiba berkata, Senior Han, apakah Anda tertarik untuk bergabung kembali dengan lembah Maple Kuning? Han Li mengangkat alisnya dan segera menjawab, kembali ke lembah Maple Kuning. Saya tidak memiliki minat seperti itu. Saya sudah menjadi penatua dari Sekte Awan Hanyut Aliansi Dao Surgawi, dan saya puas di sana. Kekecewaan muncul dari ekspresi Ni Yan dan ekspresi Lei Wanhe goyah. Adapun 3 lainnya, mereka tidak berani berbicara karena mereka tidak terbiasa dengan Han Li. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Ni Yan kemudian bertanya, apakah senior akan mengenali Xiao Chuier? Han Li tertegun sejenak. Dia bertanya dengan ekspresi aneh, Xiao Chuier. Tentu saja aku tahu, kau tahu gadis kecil itu. Pada saat yang sama, penampilan gadis muda berjiwa aneh itu muncul di benaknya.